Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar membahas kisi-kisi PAS untuk kimia di semester Gazel ini. Ada beberapa kisi-kisi yang sudah kami share ke anak-anak dan kita coba bedah satu per satu. Ini juga sudah buatkan untuk latihan soalnya. Misalnya begini ya. Untuk soal nomor 1 itu disuruh melengkapi tabel yang berhubungan dengan kegunaan sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Aplikasinya kan cukup banyak, jadi sangat mudah kalau kita bahas. Misalkan yang ini ada penurunan titik beku. Aplikasinya misalkan untuk ini ya, untuk pembuatan es puter. Penggunaan garam di dalam membuat es puter itu juga termasuk aplikasi untuk titik beku. Kemudian ada tekanan osmotik. Kalau osmotik itu biasanya kalau di rumah ada lintah, kita bisa membunuh lintah pakai garam. Dengan garam, ini bisa. Karena nanti cairan di dalam tubuh lintah akan keluar. Kalau kenaikan titik didih ini banyak, contohnya misalnya kalau penggunaan etilen glikol dalam radiator, agar radiator mobil itu tidak gampang panas, itu boleh. Kalau penurunan tekanan uap, contoh yang paling populer itu ya yang di laut mati itu ya. Kalau kita berenang di sana, kita tidak bisa tenggelam karena kadar garamnya yang sangat tinggi, airnya sulit untuk menguap. Itu untuk yang contoh sifatnya, jadi sangat mudah, anak-anak tinggal menganalisis saja. Untuk yang nomor 2, kita disuruh membandingkan sifat dan non-elektrolit. Ada 4 data di situ ya. Kemudian kita disuruh menentukan larutan mana titik didihnya tertinggi, titik bekunya yang tertinggi, osmotiknya tertinggi, dan tekanan uapnya yang paling tinggi. Identifikasi dulu. Ini adalah senyawa ion memiliki 2 ion. Jadi ada faktor Van Hoff-nya. Ini juga senyawa ion tapi memiliki 3 ion. Kalau ini tidak memiliki ion karena dia molekul. Sedangkan ini adalah asam lemah tapi dia memiliki 2 ion. Cirinya dia asam lemah. Kalau asam lemah, ionisasinya juga kecil, tidak sebesar NaCl walaupun sama-sama memiliki 2 ion. NaCl itu sempurna terion, kalau asam cuka itu tidak. Kalau diminta titik didih tertinggi itu mudah anak lihatnya. Kebetulan di sini kan molaritasnya sama. Berarti kita tinggal cari yang ionnya paling banyak. Pasti jawabannya yang A adalah MgCl2. Nah gitu. Kalau yang B bagaimana? Kalau yang B titik beku tertinggi berarti titik beku yang paling mendekati 0. Kalau molaritasnya sama, kita tinggal cari yang bersifat non-elektrolit, berarti adalah urea. Yang C, tekanan osmotik tertinggi itu berhubungan dengan molaritasnya ya, karena rumusnya adalah Pi sama dengan MRT, berarti kita cari molaritas terbesar. Kalau M-nya sama, juga ion yang terbesar, berarti jawabannya juga MgCl2. Kalau tekanan uap tertinggi, berarti larutannya mudah menguap. Kalau larutannya mudah menguap, berarti zat larutnya sedikit. Yang paling sedikit adalah yang bersifat non-elektrolit, yaitu urea. Nah, gitu cara membandingkannya. Jadi berdasarkan sifat dari larutan. Ini untuk bagian yang pertama. Untuk bagian yang kedua, kita disuruh menghitung nilai Kf, tetapan titik beku molal. Ini mudah sekali cara jawabnya. Sebanyak 6 gram urea dilakukan dalam 100 gram air membeku pada suhu 1,8. Berarti itu adalah TF-nya. 1,8. Berarti delta TF-nya, ini min ya, 0 dikurangi min 1,8. Berarti sama dengan 1,8. Tinggal dimasukkan rumusnya. Delta TF sama dengan Kf, massa zat dibagi dengan MR, dikali 1000 dibagi dengan pelarutnya.
delta TF-nya adalah 1,8, KF-nya yang dicari, masanya urea 6, MR-nya urea itu 60 dikali dengan 1000 per pelarutnya adalah 100 gram. Sehingga ini ketemu, kita tinggal bisa menghitung. Ini juga habis ya, berarti KF-nya adalah 1,8. Nah itu, sebisa mungkin kita cari angka-angka yang sederhana, menghitungnya tidak perlu kalkulator. Soal selanjutnya ini berhubungan dengan sel volta. Kalau sel volta berarti kita menganalisis data gitu ya. Untuk yang pertama ditanyakan menghasilkan potensial terbesar. Di situ diberikan 4 potensial elektrode, Mg sampai di Ag. Mg itu negatif, Mg itu sebenarnya nggak 0, ini 2, ini harusnya ya. Saya revisi ya. Ini harusnya 2,37 volt. Nah gitu. Karena dia besar sekali dan tanjangnya adalah negatif 2,37. Kalau anak-anak diminta untuk mencari potensial terbesar, caranya adalah cari yang paling negatif dengan yang paling positif. Yang paling negatif mengalami reaksi oksidasi, yang paling positif mengalami reaksi reduksi. Berarti kita tinggal menggabung. Hasilnya bagaimana? Untuk yang A, Mg-nya dioksidasi, Ag-nya direduksi. Nah ini sudah menghasilkan potensial yang terbesar. Karena yang Mg itu menjadi 2,37 dikurangi dengan yang reduksinya, yaitu 0,8. Karena rumusnya adalah L itu sama dengan E yang ini reduksi dibalik tandanya, ditambah dengan yang oksidasi, yang reduksi gitu. Yang oksidasi tandanya dibalik ditambah dengan yang reduksi, sehingga nilainya ini besar sekali gitu. Itu untuk yang A. Biar anak nggak pakai rumus, nggak usah pakai rumus saja, itu boleh dipakai gini. Yang Mg tandanya menjadi positif, yang ini tetap ini ditambah. Nah ini ketemu SL, ini berapa ditambah ini ketemunya sekian. Karena Mg-nya awalnya min 2,37 dibalik menjadi 2,37 ditambah dengan Ag plus gak berubah, yaitu 0,8. Tinggal dijumlah, ini pasti yang terbesar. Karena ini yang paling negatif, ini yang paling positif. Ada soal lanjutannya kah? Kalau diminta untuk sel yang terkecil, nah sekarang dibalik pertanyaannya. Yaitu disuruh mencari yang paling kecil. Bagaimana kira-kira menjawabnya agar didapatkan yang paling kecil? Kalau tadi dicari titik yang paling jauh, sekarang ya dibalik. Kita tinggal titik yang paling dekat. Yang negatifnya paling dekat. Misalkan ini. 2,37 sama 0,13. Masih 2 lebih. Ini sama ini juga sama. Ini sama ini juga masih sama. Kalau ini dan ini bagaimana? Nah ini ternyata dekat antara Pb dan Cu. Pb-nya yang teroksidasi, berarti Pb menjadi Pb2+, yang Cu2+ menjadi Cu. Nah ini relatif dekat, tinggal kita jumlahkan, itu akan mendapatkan sel yang paling kecil. Gitu ya, cara strategi untuk jawab soal sel volta. Selanjutnya adalah di bab sel elektrolisis. Anak-anak diminta untuk menuliskan persamaan reaksi elektrolisis dua larutan itu, yaitu CuSO4 sama-sama CuSO4, tapi yang membedakan adalah elektrodenya. Yang satu pakai karbon, yang satu pakai perak. Karbon itu bersifat inert, kalau yang perak itu tidak. Berarti perbedaannya adalah di bagian anodanya. Kita jawab yang A dulu ya. CuSO4 diionkan menjadi Cu2+ dan SO4 2-. Kita gunakan C, karbon. Ini bersifat inert. Kalau inert berarti dia tidak ikut reaksi. Siapa yang di katoda? Katoda adalah reaksi reduksi. Yang tereduksi adalah ion yang di sini. Dan kebetulan Cu2+ adalah bukan logam aktif. Berarti Cu2+ itu bisa langsung direduksi menjadi Cu. Bagaimana untuk yang di anodanya? Kita lihat ini.
Kalau dia inert, berarti C nggak ikut bereaksi. Baru kita lihat anionnya. Anionnya SO42-. Ini termasuk anion oksi. Kalau anion oksi dia tidak bisa langsung dioksidasi. Yang bisa dioksidasi adalah molekul air. Menjadi apa? H plus ditambah O2. Ini dikali 2, ini dikali 4, ini ditambah dengan 4 elektron. Tinggal kita samakan, yang ini dikali 2, yang atas, untuk menyamakan jumlah elektronnya ya. Yang ini dikali 1. Ini jika yang digunakan adalah elektrode karbon. Nah sekarang kalau untuk yang B, elektrodenya berubah. Bagaimana reaksinya? Nah, untuk katodanya sama Nana, karena CO-nya langsung bisa direduksi. Berarti CO2 plus ditambah 2 elektron bisa berubah menjadi CO. Sedangkan anodanya, karena dia menggunakan perak, perak itu kan simbolnya Ag. Ag itu termasuk logam yang aktif, bisa dioksidasi. Berarti anodanya Ag akan dioksidasi menjadi Ag+, dan disertai dengan pelepasan 1 elektron. Sehingga yang atas dikali 1, yang bawah dikali 2 untuk menyamakan elektronnya. Begitu. Insya Allah bisa dipahami ya. Itu untuk yang sel elektrolisis. Nah selanjutnya, ini anak-anak diminta untuk menyetarakan reaksi redoks. Reaksi redoks kalau diminta menyetarakan terserah bisa pakai cara apapun. Tapi ada dua suasana ya, bisa asam, bisa basah. Yang kita lakukan sekarang, kita coba yang suasana asam aja. Di situ ada C2O42- bereaksi dengan MnO4- membentuk CO2 dan MnO2. Kita cari biloxnya dulu. C di sini adalah positif 3, Mn di sini adalah positif 7, di sini positif 4, C-nya. Mn-nya di sini adalah positif 4, sehingga ada perubahan. Kita gunakan yang metode perubahan bilangan oksidasi biar cepat. Nah gini, C-nya ada 2 di sebelah sini, tapi di sebelah kanan ada 1, berarti kita kali 2 dulu. Selisihnya 2 kali 3 adalah 6, 2 kali 4 adalah 8, berarti di sini kita dapat selisihnya 2. Sedangkan di sini awalnya positif 7 menjadi positif 4, berarti selisihnya ada 3. Yang ini selisih 2, ini selisih 3. Nah selisihnya kita kali silang, ini kali 2, yang ini dikali 3, dan faktor pengalinya kita jadikan koefisien, sehingga di sini menjadi 3C2O42- ditambah 2 MnO4- berubah menjadi, jangan lupa ini 3 kali 2, 6 CO2 dan 2 MnO2. C-nya kita cek, C-nya 6, ini 6 berarti sama. Oksigennya terakhir, Mn-nya di sini 2, di sini 2 juga sama. Oksigennya sekarang di sini ada 12 ditambah 8 berarti 20. Ini ada 12 ditambah 4 berarti masih 14. Artinya di sisi kanan masih kekurangan 4 oksigen, dan kekurangannya itu kita tambah dengan air. Gitu. Sebanyak berapa? 4, karena dia kurang 4 atom oksigen. 4 ditambah 4, 8, ditambah 12, 20, sehingga sama. Karena ada H+, sisi sini ditambah dengan H+, sebanyak ini, 4 kali 2, yaitu 8. Dicek muatannya, 8 dikurangi 6, plus 2, dikurangi 2 lagi, 0. Berarti sebelah kiri nggak ada muatan. Di sebelah kanan ini 0, 0, 0. Berarti semua sudah tidak bermuatan, artinya ini sudah setara. Jadi dicek atomnya, dicek muatannya. Selanjutnya Nana, ini ada 2 sel elektrolisis, berarti menggunakan apa ini? Hukum Faraday. Ada 2 sel disusun secara seri, sel 1 menghasilkan perak. Nah ini deh, sel 1 ada perak. Sel 2-nya kromium. Yang ditanyakan adalah massa kromiumnya. Lah cara jawabnya kita gunakan langsung hukum Faraday yang kedua. Jadi ngitungnya sederhana sekali. Massa di sel 1 dibanding dengan massa di sel 2 sama dengan E1 dibanding E2.
W1-nya kita gunakan yang perak, berarti ini 1,08, yang ini kita cari. Yang pertama perak, itu kan didapatkan dari AR dibagi muatan ion, biar cepat gitu ya. Muatan ionnya berapa? Ag itu 1, karena Ag plus. Nah gitu. Kemudian CR-nya di sini 52. CR itu krom itu biasanya muatannya berapa? Krom itu yang stabil adalah krom 3, sehingga dia bermuatan 3, karena ada CR3+, ini yang paling stabil. Tinggal kita dapatkan. Berarti W2 dikali 108 itu sama dengan 1,08 dikali 52 per 3. Gitu ya. Sehingga W2-nya dapat 1,08 dikali 52 per 3, yang ini dibagi dengan 108, sehingga ketemu sekian gram. Nah, gitu cara mendapatkan. Mudah sekali untuk hukum Faraday, terutama hukum Faraday yang kedua. Kita lanjut yang ini, yaitu diminta untuk menggambarkan sel volta. Tapi sel voltanya sudah ditentukan, terbentuk dari Mg dan Ag. Anak-anak harus tahu kalau ada notasi seperti ini disebut sebagai ruang oksidasi, ini mengalami reduksi. Kalau disuruh gambar ada 2 sel gitu ya, misalkan ini ada sel yang pertama, ini ada sel yang kedua, dihubungkan dengan jembatan garam dulu, kemudian dipasang elektrode, itu tak logam gitu ya, terus ini ada voltmeternya. Katoda itu tandanya apa? Anoda tandanya apa? Kalau sel volta pakai ini, kapan? Katodanya positif, anodanya negatif. Kalau di sini adalah negatif, di sini positif, berarti di sini Ag. Isinya harus sama dengan ini. Berarti di sini ada Mg sulfat misalkan. Yang di sini juga AgNO3 misalkan gitu ya. Dibuat begitu, ada aliran elektron dari negatif menuju positif. Nah, ini digambar yang detail. Mulai dari sel kanan dan kiri, ada jembatan garamnya, kemudian ada elektrodenya. Gitu untuk kerjakannya. Selanjutnya, ini sudah organik ya. Kita disuruh menentukan nama strukturnya. Kita harus tahu golongannya dulu kalau begitu. Untuk yang pertama, ini punya gugus OH. Ini punya gugus O, berarti ether. Ini punya gugus CO. Dan ini berakhir di C, berarti ini golongan keton. Kalau ini ada CO ada, berarti dia golongan aldehid. Berarti untuk yang pertama, kita cari rantai utamanya dulu. Karbon terpanjangnya 3, 1, 2, 3, ini. Nomor 1 boleh dari bawah, dari atas boleh. Ini 1, 2, 3. Ini ada metil, berarti yang nomor 1 itu namanya adalah, kita sebut cabangnya dulu. Cabangnya di nomor 2, metil. Alkoholnya di nomor 2, 2. C-nya 3, propanol. Kenapa propanol? Karena dia golongan alkohol. Dari kata propana, ananya diganti dengan anol. Itu yang pertama. Itu golongan ether. Ada 2 bagian, ada bagian alkoksi, ada bagian alkana. Alkoksi adalah yang terpendek, berarti ini alkoksinya. Ini C-nya 3, berarti ini sebagai alkana. C-nya 1 sebagai alkoksi, berarti namanya metok. Rantai utamanya ada 3, berarti propana. Di C keberapa metoksi terikat? Di C kedua, berarti namanya 2-metoksi propana. Kalau gambar yang ketiga, 1, 2, 3, ini golongan keton ya. Berarti rantai utamanya 1, 2, 3, 4, ini rantai utamanya. Nomor 1 yang mana? Wajib dari kanan, karena terdekat dengan CO. 1, 2, 3, 4. Ada cabang metil di nomor 3, berarti namanya 3 metil. Ini metil ya. Ketonnya di nomor 2. 2, rantai utamanya 4, berarti butanon. 3 metil, 2 butanon.
Yang terakhir golongan aldehid, ini rantai utamanya 3, selalu nomor 1, ada metil nomor 2, berarti 22 dimetil, C-nya 3 berarti propanal. Nah gitu ya, 22 dimetil propanal. Selanjutnya ini kayaknya analisis. Seorang kimiawan sedang menemukan senyawa baru. Hasil penelitian didapatkan data sebagai berikut. Memiliki rumus umum C4H10O. Berarti memenuhi kaidah CnH2n plus 2O. Ini ada dua kemungkinan. Alkohol atau ether. Dapat bereaksi dengan natrium. Nah ini ada ini. Ada ketentuan dapat bereaksi dengan natrium itu pasti golongan alkohol, nggak ada yang lain. Jika dioksidasi lanjut menghasilkan senyawa yang dapat dimanfaatkan sebagai pembersih kuku. Pembersih kuku itu adalah aseton. Aseton itu golongan keton yang rumusnya ini. Nah gitu ya. Gambar itu senyawa yang dimaksud. Yang bisa menghasilkan senyawa keton ini harus adalah alkohol sekunder anak-anak. Jadi kita harus membuat alkohol sekunder. C-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. Misalkan gitu. Alkohol sekunder itu alkoholnya minimal ada di C nomor 2. Kenapa? Karena C ini mengikat 2 atom C yang lain. C1, C yang 2 ini disebut sebagai C sekunder. Nah berarti begini gambarnya. Ini dilengkapi 3, ini 1, ini 2, ini 3. Kalau diberi nama, ini rantai utamanya 4, alkoholnya di nomor 2, berarti 2 butanol. Gitu. Gampang ya. Selanjutnya, ini soal IC kayaknya yang selanjutnya, yaitu aplikasi sifat koligatif salah satunya bisa digunakan untuk menentukan MR senyawa. Melarutkan 60 gram air dalam 1000 gram air, melarutkan 60 gram senyawa X ke dalam 1000 gram air, titik didihnya 100,2, yang disuruh mencari adalah MR-nya. Nah mudah sekali ini. Titik didih berarti simbolnya TB 100,2, berarti delta TB-nya adalah 100,2 dikurangi 100, berarti 0,2. Lah rumusnya sama dengan KB massa per MR dikali 1000 per pelarut. Ketemu MR-nya nanti. Ini 0,2, KB-nya 0,5, massanya 60, MR yang dicari ini 1000 per 1000. Ini 1000 udah tetapan, pelarutnya 1000. Ini habis. Berarti 0,2 MR itu sama dengan, bentar ya tak geser, sama dengan 30. Berarti MR-nya adalah 30 dibagi 0,2 atau 150. Lah gitu cara nyarinya, mudah sekali. Untuk selanjutnya, istilah gini. Asam oksalat dapat dioksidasi oleh K-4 menurut persamaan itu. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah hitunglah banyaknya mol MnO4 yang dapat diperlukan untuk mengoksidasi 1 mol C2O4. Berarti kita setarakan dulu ya reaksinya. Kita setarakan dulu. Setarakan di sini nggak apa-apa. Butuh waktu nih nyetarakannya. Atau kita ngambil contoh yang tadi, karena tadi sudah dapat ya. Terus gini aja. H2C2O4 ditambah MnO4 min. Kita hapusnya biarkan aja. Mn2 plus ditambah dengan CO2. Di sini C-nya plus 3, piloxnya. Di sini plus 4. Ini plus 7, ini plus 2. Ini ke sini berubahnya, ini ke sini berubahnya. Kita hitung selisihnya dulu. Ini C-nya 2, ini 1 berarti dikali 2 dulu. 2 kali 3, 6. 2 kali 4, 8. Berarti selisihnya 2. Yang ini selisihnya 5. Dari 7 ke 2. Sehingga kalau dikalikan 2 C2
H2 C2O4 ditambah 5 MnO4-. Oh, dikali silang ya, sorry. Ini dikali 5, ini dikali 2. Belum dikali silang, maaf. Ini menjadi 5 koefisiennya. Yang di sini menjadi 2. Ini menjadi 2 Mn2+. Yang sini menjadi 10 CO2. Nah, kita tidak melanjutkan, sudah bisa. Karena di sini yang ditanyakan adalah banyaknya mol, tapi kalau dilanjut nggak apa-apa. Di sini ada 10 hidrogen, pasti di sini tambah dengan 10 H2O untuk menyamakan. Di 8-nya H+ pasti ada airnya. Itu. Yang ditanyakan, hitunglah mol MnO4 ini ditanyakan. Ini 1 mol. Nah, gimana cara menghitungnya? Berarti kita pakai perbandingan ini aja. Kalau ini 1 mol, koefisiennya 2, kalau 2 mol berapa? Gampang ya. Berarti molnya dia adalah 2/5 dikali 1. 2 dapatnya dari koefisiennya dia, 5 dari dia, dari molnya dia. Berarti ketemunya adalah 0,4 mol. Nah, begitu. Mudah untuk yang redoks. Asalkan anak-anak bisa menyetarakan, terus hubungkan perbandingan satu dengan yang lain, koefisiennya akan otomatis terjawab. Itu. Selanjutnya untuk yang sel volta ini. Sel volta lagi. Selnya Ag plus Mg, hampir sama ya kayak tadi. Berarti kita gambar Mg, kita gambar ada 2 sel lagi kayak tadi. Dihubungkan dengan jembatan garam. Ini ada elektroda, ini juga ada elektroda, kita hubungkan dengan voltmeter. Ini negatif, ini positif. Berarti yang di sini Mg, yang di sini Ag. Ini MgSO4 misalnya, ini AgNO3 misalkan gitu ya, nggak apa-apa. Ala elektronnya dari negatif ke positif. Nah, itu sudah cukup lengkap gambarnya. Boleh dikasih gini ya. Ini jembatan garamnya, jangan kelupaan. Itu yang A. Yang B, tuliskan persamaan reaksi sel dan potensial sel. Oke. Nah, untuk menuliskan persamaan reaksi sel, kita buat gini aja. Mg dioksidasi menjadi Mg2+ plus 2 elektron karena di anoda. E0-nya berapa sekarang? Nah, awalnya di sini kan minus 2,6 saat reaksinya reduksi ini. Nah, sekarang dia berubah menjadi oksidasi. Tandanya tinggal dibalik aja. Berarti ini plus 2,6 potensial elektrodenya. 2,6. Sedangkan untuk Ag, Ag-nya direduksi menjadi Ag. Ini elektron. Nah, E0-nya nggak berubah. Berarti di sini plus 0,8. Nah, tinggal dijumlah. Berarti ini 4, ini 3. 3,4 volt satuannya. Bagaimana elektronnya? Ini 2, ini 1. Walaupun elektronnya berbeda, tidak mempengaruhi jumlah potensial selnya. Ini yang B terjawab. Ini yang A, ini yang B. Bagaimana untuk yang C? Tuliskan notasi sel. Nah, notasi sel itu yang kayak gini tuh. Nah, yang sini adalah oksidasi, yang sini reduksi. Siapa yang oksidasi? Mg. Berarti Mg menjadi Mg2+. Yang di sini Ag+ menjadi Ag. Nah, selesai. Kalau perlu ditambahkan E0-nya. Berapa? Dari ini tadi ya. Berarti plus 3,4 volt. Itu untuk yang sel volta. Selanjutnya ini untuk sel elektrolisis. Perhatikan gambar berikut. Ada gambar begini. Tuliskan persamaan terjadi di kedua elektroda. Oke, berarti senyawanya CuSO4 berupa larutan, elektrodanya di sini karbon. Tulis aja. CuSO4, Cu2+, SO4 2-, di sini C. Saya geser dulu ya. C ini bersifat inert. Kalau inert berarti dia nggak ikut bereaksi. Siapa di katoda?
yang bereaksi, yaitu langsung ion ini karena dia termasuk ion aktif CO2+, 2 elektron menjadi Cu. Anodanya karena dia inert berarti air yang dioksidasi H2O, O2 ditambah H+ ini dikali 2, ini 4, di sini 4 elektron. Nah, ini dikali 2, ini dikali 1. Sehingga ketemunya 2Cu2+ ditambah 2H2O membentuk 2Cu ditambah O2 ditambah dengan 4H+. Ini untuk yang A. Jawabannya begini, yang A. Bagaimana yang B? Jika 6 detik, berapa massa Cu yang diendapkan? Berarti pakai hukum Faraday yang pertama. W sama dengan E, IT per 96.500. E-nya pakai Cu 64 per 2, muatannya 2 dari ini, CO2+. I-nya 2, T-nya adalah 96 T dibagi dengan 965. 96500 ya, sampai lupa. Nah ini 1/100. Berarti ini hilang. Berarti 64 dibagi 100, 0,64 gram. Hasilnya begitu. Jadi tidak perlu kalkulator, bisa diselesaikan dengan mudah. Oke, itu untuk yang isi elektrolisis. Terakhir, ini ada lagi nggak ya? Sebentar saya cek dulu. Oh nggak ada, ini yang terakhir. Perintahnya, buatlah isomer, berarti organik ini, C4H8O. C4H8O ini memenuhi rumus CnH2NO. Berarti ada dua kemungkinan, aldehid, keton. Berarti kita gambar dua ini sebagai aldehid dan keton. Kita gambar aldehid di sini, ketonnya di sini. C-nya 4 dibatasi. Cara buatnya gini. 1, 2, 3, 4. Aldehid itu mesti di ujung, nggak pernah berubah. Nah, gitu. Hidrogennya nggak dilengkapi, nggak apa-apa. Terus kita buat cabang. 1, 2, 3. Ini tetap di ujung. Ini di sini ada cabang. Nah, habis kan ya, nggak ada gambar lagi. Ini namanya adalah 4 berarti butanal karena golongan aldehid. Kalau ini 2 metil karena ini nomor 2 ada metilnya. 3 itu propanal. Berarti 2 metil propanal. Kalau ketonnya gampang, 1, 2, 3, 4 ditaruh di sini. Ada lagi nggak yang bisa dibentuk kira-kira? Ternyata nggak ada, hanya satu gambar itu toh. Ini namanya adalah 2 butanon. Berarti untuk golongan ini kita hanya mendapatkan 2 struktur aldehid, 1 struktur keton. Kalau semakin banyak C-nya, berarti semakin banyak struktur yang bisa dibentuk. Nah, demikian anak-anak untuk pembahasannya. Silakan belajar sebaik mungkin. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Jika ada pertanyaan, boleh dikirimkan ke WA saya atau di menu chat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.